Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Black Mirror Season 5 episode pertama. Walau ini Season 5, tapi kamu nggak perlu nonton secara berurutan karena tiap episodenya menceritakan cerita berbeda. Di episode kali ini menjelaskan tentang sebuah perkembangan dunia games yang sudah sangat maju. Kini kita bisa bermain seolah kita langsung berada di gamenya. Namun dengan solusi modern muncul juga masalah modern. Apa yang akan terjadi tanpa berlama-lama? Mari kita bahas. Di awal episode ini kita akan berada di sebuah klub. Seorang pria bernama Danny datang sendirian. Ia berkenalan dengan wanita bernama Theo di sini. Kemudian sahabat Danny datang bernama Carl. Ternyata Danny dan Theo memang sudah menjadi pasangan dan kejadian sebelumnya hanyalah roleplay. Kemudian mereka pulang dan tentunya berhubungan. Di tengah malam, Danny terbangun dan tidak bisa kembali tidur. Ia keluar untuk mencari udara segar. Di saat yang sama, ia mendengar suara dari dalam. Ternyata saat ini Carl sedang bermain games. And I gotta work tomorrow. Fuck your work. Carl mengajak Danny mabar. Danny tidak bisa bermain terlalu lama karena besok akan bekerja. Theo bangun karena mendengar suara heboh Carl dan Danny. Game yang mereka mainkan game pertarungan seperti Mortal Kombat. Karakter favorit Carl adalah Roxette, sementara untuk Danny adalah Lance. Mereka bermain seperti biasa karena sepertinya latar waktu sekarang tak jauh dari masa sekarang. Maju 11 tahun kemudian, Danny dan Theo menikah. Danny sudah settle dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ia merayakannya dengan orang-orang di sekitarnya termasuk orang tua teman anaknya. Walau sekarang terlihat hidup Danny stabil, namun ia lumayan boring. So you like motorcycles or just bikes? Just bikes. Di saat yang sama, Carl datang setelah cukup lama tidak bertemu Danny. Theo tidak mengira Carl akan datang sehingga ia sangat terkejut. Tentunya Carl kesini untuk merayakan ulang tahun Danny. Walau ini pesta ulang tahunnya, namun Danny terlihat sangat bosan. Namun semuanya berubah saat Carl datang. Tentunya Carl datang membawa sebuah kado. Kadonya adalah game Striking Vipers yang biasa mereka mainkan dulu. Striking Vipers X. Newest installment came out just yesterday. Namun ini adalah game terbarunya Striking Vipers X. Carl ingin bernostalgia, namun karena ini adalah edisi terbaru, Danny tidak memiliki alat VR. Namun Carl sudah mengantisipasinya dan juga membelikan VR untuk Danny. Danny sudah lama tak bermain karena ia sudah punya anak dan tak punya banyak waktu. Namun Carl berkata kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya dan ia bebas melakukan apa yang ia mau. Carl sadar kalau Danny bergerak dengan aneh. Danny menjawab kalau lututnya bermasalah dan ia jarang olahraga. Apalagi sekarang ia memiliki anak dan harus bekerja membuatnya semakin tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Karena Carl belum settle, ia menunjukkan foto wanita kalau setelah dari pesta ia akan menemuinya. Waktu berlalu, pesta berakhir dan Danny sedang membersihkan piring dan gelas yang baru dipakai. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Danny, Theo ingin Danny rileks dan akan mengambil alih pekerjaan. Sementara itu, Carl sedang berkencan. Namun kencannya tak berjalan lancar karena wanita ini jauh berbeda dengannya. Kembali ke tempat Danny. Ternyata Danny dan Theo sedang mencoba hamil untuk anak kedua mereka. Harusnya sekarang dalam masa subur Theo, namun karena mereka terlalu lelah, mereka tidak akan berhubungan malam ini. Namun Danny belum lelah sehingga ia bermain Tetris. Di saat yang sama, Carl online dan mengajak Danny bermain Striking Vipers X. Hey, you still awake? You want a game? Maybe not tonight. Oh, come on. What are you playing? Sekarang sudah larut malam, namun Carl membujuk jika mereka bermain, pasti Danny akan menyukainya. Setelah menginstal game, yang perlu Danny lakukan adalah memasang sebuah chip VR di pelipisnya. Seperti dulu, Carl akan memilih Roxette, sementara Danny akan memilih Lang. This is crazy. Setelah memilih karakter, kesadaran mereka langsung berpindah ke dalam game. Ini adalah pengalaman terbaru masa depan video games. Danny berada di tubuh Lang, sementara Carl berada di tubuh Roxette. Ini adalah pertama kalinya Danny bermain sehingga ia sangat kagum. Ia bisa merasakan tubuhnya namun sakit lututnya hilang. Danny bisa bergerak dengan bebas dan juga menggunakan jurus yang memang bisa karakternya lakukan. Karena ini adalah game pertarungan, tentunya mereka bertarung. Karena Carl lebih dulu memainkannya, ia bisa mendominasi ronde pertama dengan mudah. Walau setiap pukulan terasa sakit, namun lukanya akan hilang dan di-reset.
Di ronde kedua, Danny memberi perlawanan namun masih bukan tandingan Carl. Mereka bergulat namun entah kenapa mereka malah berciuman. Keadaan menjadi canggung, kemudian pertandingan berakhir dan mereka kembali ke kesadaran mereka masing-masing. Baik Danny dan Carl sangat shock dengan apa yang terjadi. Mereka bukan gay sehingga apa yang terjadi membuat mereka bingung dan juga shock. Keesokan harinya, Danny masih memikirkan kejadian semalam bahkan saat di tempat kerja. Malam ini, Theo akan pergi sehingga Danny akan berduaan bersama anaknya di rumah. Danny menidurkan anaknya sesuai jadwal tidurnya. Sementara itu, Carl yang tinggal sendirian merasa bosan karena tak ada yang bisa ia lakukan. Saat Danny bermain game, ia melihat notifikasi kalau Carl online. Carl mengajak Danny untuk bermain Striking Vipers X lagi. Last time we played, I was drunk, man. From the party. Me too. Mereka berbicara dengan canggung. Danny berkata kalau kemarin malam ia bermain sambil mabuk sehingga kejadian kemarin adalah kesalahan. Carl juga mengatakan hal yang sama sehingga mereka akan bermain lagi seperti biasa. Karakter yang dipilih adalah Roxette dan Lance seperti sebelumnya. Dengan map yang berbeda, mereka bukannya bertarung malah indohoy. Waktu berlalu tidak jelas bagaimana mereka melakukannya, tapi mereka selesai berhubungan. Hubungan mereka rumit karena mereka bukan gay. Guess that's us gay now. Don't feel like a gay thing. Bagi Danny rasanya tidak gay karena Carl memakai karakter wanita. Tiba-tiba Danny merasa ada yang menendang kakinya. Ternyata itu adalah anaknya yang membangunkannya karena haus. Karena anaknya bangun, Danny harus log out lebih cepat. Danny tak kembali bermain dan di saat yang sama Theo baru pulang dari luar. Keesokan harinya, karena tidur terlambat membuat mood Theo buruk. Ia memberitahu kalau awalnya headnya telat dan ia pikir ia hamil. Namun pagi ini headnya datang sehingga ia tidak hamil. Namun mereka tak terburu-buru karena masih ada hari esok. Di siang hari, baik Danny dan Carl bekerja seperti biasa. Namun di malam hari adalah momen yang membuat mereka bosan. Dan setiap bosan, mereka bermain game. Namun bukannya bertarung, mereka malah berselingkuh via online. Walau mereka tidak berhubungan secara langsung, namun dopamin boostnya tetap terasa ke otak sehingga mereka mengingatnya. Pada akhirnya, kegiatan ini berlangsung berkali-kali dan hampir setiap malam. Lambat laun, Danny semakin kehilangan gairah pada Theo. Theo menyadarinya sehingga ia mulai insecure dan berpikir mungkin Danny sudah tak lagi menganggapnya atraktif. Sementara bagi Carl yang hidup sendiri malah membuatnya sering melamun. Hampir setiap malam Danny dan Carl bermain. Danny mulai merasa kalau yang mereka lakukan adalah salah. Selain bisa dibilang Danny berselingkuh, ia melakukannya dengan Carl sahabatnya sendiri apalagi seorang pria walau dalam tubuh wanita. Bagi Danny, rasanya tidak ada bedanya karena karakternya pria. Danny bertanya bagaimana rasanya berada di dalam tubuh wanita. Carl sulit menjelaskannya karena rasanya berbeda. Secara fisik tidak terasa yang berbeda, namun secara psikis Carl merasa sangat terpuaskan. Setiap bertemu mereka pasti berhubungan. Namun saat tidak bermain game yang mereka rasakan adalah rasa bersalah. Apalagi posisi Danny yang sudah menikah dan memiliki anak tentunya lebih merasa bersalah. Suatu hari saat bekerja, Danny menerima pesan dari Theo kalau ia sudah menyewa babysitter untuk malam ini. Pikiran Danny sedang sangat kacau, bahkan ia tidak ingat kalau hari ini adalah hari anniversary mereka. Theo semakin yakin ada yang salah dengan Danny. Kemudian Danny mengirimi Carl pesan kalau malam ini ia tak bisa bermain karena akan menghabiskan waktu bersama Theo. Mendengar ini Carl kecewa namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Di malam hari, Theo datang lebih dulu ke restoran tempatnya dan Danny harusnya bertemu. Karena sendirian, ada seorang pria yang mencoba flirting dengan Theo. Theo bukan wanita murahan sehingga ia berkata kalau ia sudah menikah. Namun didekati pria seperti ini membuatnya senang karena masih ada yang memandangnya atraktif. Tak lama kemudian Danny datang. Makan malam ini berjalan dengan lancar namun Danny terlihat canggung. Theo berkata ada sesuatu tentang Danny yang sering tiba-tiba menghilang. Kadang walau Danny berada di depannya, Theo masih merasa kesepian. Theo tahu ada yang mengganggu pikiran Danny sehingga bertanya ada apa, namun Danny menjawab tidak ada masalah apa-apa. Theo tak percaya karena mereka sudah tak berhubungan selama beberapa minggu. Danny hanya menjawab kalau ia sering kelelahan bekerja. Hal ini membuat rencana mereka untuk memiliki anak lagi terhambat. You seeing someone? No. Theo sangat yakin kalau ada yang mengganggu pikiran Danny, namun Danny tak mau membicarakannya. Hal ini membuat Theo semakin insecure seolah Danny tidak mencintainya lagi. Danny membantahnya, namun Theo merasa Danny tidak bersungguh-sungguh. Theo bertanya apa Danny berselingkuh dan tentu Danny membantahnya. Theo tahu kalau hidup sebagai keluarga kadang terlalu monoton dan membosankan.
Ia yakin Danny menyembunyikan sesuatu, namun jika ia tidak memberitahunya, bagaimana Theo bisa membantu. Danny bersumpah kalau tak ada apapun yang berubah. Sementara itu, Carl berhubungan dengan wanita, namun sejak menjalin kasih dengan Danny di game membuatnya tidak bisa lagi orgasme. Karena bosan Carl bermain game, ia mengundang Danny untuk bermain Striking Vipers. Namun Danny sudah berjanji akan berubah sehingga ia berhenti bermain. Ia bahkan menyembunyikan VR-nya di dalam lemari. Keesokan harinya, Carl bertanya Danny di mana, namun Danny mengabaikannya. Danny menelpon Carl karena ia ingin mengakhiri hubungan aneh mereka. Bagi Carl, ia sudah tidak bisa lagi kembali hidup normal sehingga memohon agar Danny tidak berhenti. Namun Danny merasa ia mengkhianati Theo sehingga tetap ingin berhenti. Baik bagi Carl atau Danny, ini adalah langkah berat, namun ini adalah pilihan yang tepat. Maju 7 bulan kemudian, setelah berhenti bermain game, akhirnya Theo berhasil hamil. Terlihat kalau Danny lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarganya dan terlihat bahagia. Sementara Carl yang hidup mewah namun kesepian malah menjadi frustasi. Suatu hari, Carl menerima pesan dari seseorang. Ternyata malam ini adalah hari ulang tahun Danny. Orang yang mengirim pesan sebelumnya adalah Theo dan ternyata ia menyiapkan makan malam untuk mereka bertiga. Danny terkejut karena ia sudah lama tak bertemu atau berbicara dengan Carl. Namun ia tak bisa menolak makan malam ini karena Theo sudah memasak banyak. Tak lama kemudian Carl datang lalu mereka makan malam bersama. Carl dan Danny terlihat canggung dan tak banyak bicara. Untungnya ada Theo yang bisa mencairkan suasana. Setelah makan malam, Theo meninggalkan Danny dan Carl. What the fuck are you doing? Just eating. Danny tidak suka Carl kesini, namun Carl menjawab kalau Theo yang mengundangnya dan ia tidak bisa menolaknya. Danny merasa hubungan mereka terlalu aneh dan harus dipaksa agar bisa berhenti. Namun Carl menanggapinya dengan cara berbeda. Menurutnya, apa yang mereka lakukan di dalam game tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Carl sudah mencoba banyak solusi. Ia bahkan pernah membiarkan orang lain menggunakan karakter Danny, namun tahu kalau itu bukan Danny membuatnya tak merasakan apa-apa. Artinya, Carl hanya merasakannya saat bersama Danny. Masalah utamanya, selain Danny berselingkuh, mereka juga bukan gay sehingga perasaan ini aneh. Carl tahu kalau Danny juga menyukainya, namun ini adalah masalah komitmennya pada keluarganya. Carl ingin Danny setidaknya memikirkannya untuk terakhir kalinya. Setelah makan malam berakhir, Carl langsung pulang. Danny masih tidak bisa tidur karena terus memikirkan perkataan Carl. Sekarang tengah malam dan ia harus bekerja besok, namun ia masih tak bisa tidur. Iman Danny goyah dan akhirnya kembali bermain game setelah 7 bulan tidak melakukannya. Setelah selesai, Danny langsung menyesalinya karena ini sama saja dengan menyerah pada kecanduannya. Carl tahu kalau Danny juga merasakan hal yang sama, namun ia hanya denial. Carl tidak memandang yang Danny lakukan adalah mengkhianati Theo. Danny ingin menguji sesuatu dan meminta Carl untuk pergi ke sebuah tempat dalam 30 menit. Waktu berlalu, Danny dan Carl datang ke tempat yang ditentukan. Yang ingin Danny uji adalah apakah ia gay atau tidak. Okay, we're not gonna fight. We're gonna kiss. Ia ingin mereka berciuman dan apakah rasanya berbeda karena Danny tidak pernah mencium pria. Karena jika Danny merasakan sesuatu, artinya ia memang gay sehingga setidaknya ia punya alasan. Keadaan menjadi canggung lalu mereka berciuman sejenak. Not a damn thing. Not me neither. Danny dan Carl tidak merasakan apapun sehingga artinya mereka tidak gay. Carl berkata kalau hubungan mereka hanya bekerja di dalam game. Danny tetap ingin mengakhiri hubungan mereka sehingga mereka berkelahi sampai harus dihentikan oleh polisi. Waktu berlalu, Theo ke kantor polisi untuk membebaskan Danny. Saat di perjalanan, Theo berkata kalau ia tahu Danny dan Carl memiliki masalah sehingga bertanya ada apa. Danny memberitahu Theo, namun scene-nya langsung berpindah ke pesta ulang tahun Danny setahun kemudian. Theo sudah melahirkan anak keduanya. Sebagai kado ulang tahun, Theo memberi hadiah VR Danny. Dari yang terlihat, sepertinya Danny dan Theo membuat perjanjian. Danny bisa berhubungan dengan Carl di dalam game atas izin Theo. Sementara Theo diizinkan untuk berselingkuh secara fisik. Ditunjukkan dengan Theo yang melepaskan cincin kawinnya lalu pergi ke bar. Dan dengan begitu, episode ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Cerita kali ini benar-benar menggambarkan kata modern problem need modern solution. Bisa dibilang yang dialami Danny dan Carl ini adalah kecanduan game di level yang ekstrim. Karena melibatkan emosi, Mimin masih bisa nganggap Danny berselingkuh. Karena di dalam game bisa merekayasa otak untuk merasakan hal yang sama seperti di dalam game. Mungkin berhubungan di dalam game rasanya lebih enak aja. Cuma endingnya aja Mimin yang kurang suka.
Pada akhirnya, Danny masih menyimpang, ditambah Theo malah ikutan lebih parah karena bisa hamil. Ini cerita yang aneh, lumayan menarik, tapi Mimin kurang suka. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 7/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.